Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari 2, Kematian Para Pendaki, bagian 4 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu, sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. "Mira, Mira!" Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira, tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini," teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang bergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi?" Ajeng mempercepat langkahnya mengejar Bobby. "Sudah kubilang, aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. "Iya, tapi kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Dia mengembalikan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah kubilang, jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban," bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan, persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya mencari sisa makanan. "Aku sudah kehabisan makanan, airku juga habis," kata Bobby sambil melirik Ajeng. "Aku ada air minum nih." Ajeng merogoh botol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby. "Itu air hujan, Mas." "Nah, kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat, membuat suasana menjadi mendung. "Sepertinya akan hujan, kita bikin tenda di sini." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dom miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun langsung sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba memperhatikannya tertuju pada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun.
Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruan tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. Enak mas, cobain deh. Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. Kamu saja, aku tidak biasa makan ular, jawab Bobby. Ia melamun, tatap matanya kosong, memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah kalau nggak mau, Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut, api unggun dibiarkan menyala-ala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintasi tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah LD. Ia berdiri tepat di depan tenda. LD? Tanya Bobby. Om, tolongin Mira om, kata LD. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. Mira, di mana dia? Di sana om. LD menunjuk ke barat. Ayo antar aku, pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada LD. Bobby kira LD memang masih hidup, padahal si LD ini sudah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan. Banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. Di sana om, tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan, matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh ke LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong, lidahnya menjulur keluar, darahnya juga tercecerkan tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang lalang tanpa arah. Sementara itu di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan. Dengan mata terpicing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun, kata Bobby sambil menatap Mira dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin merisut mendekatinya. Jangan mas, kata Ajeng pilam. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu, namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari 2, Kematian Para Pendaki bagian 4 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke?